Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya yaitu chapter 8, Accounting for Receivable. Sebelumnya, kita masuk dulu nih ke pengertian receivable itu sendiri. Receivable adalah klaim yang diharapkan dapat dikumpulkan atau ditagih oleh perusahaan dalam bentuk tunai. Receivable merupakan bagian dari akun aset dan tergolong kelompok current asset. Kenapa current asset? Karena receivable merupakan salah satu harta perusahaan yang dapat dengan mudah liquid dijadikan uang tunai. Kemudian selanjutnya adalah jenis-jenis receivable. Yang pertama, ada account receivable, tagihan atas penjualan barang atau jasa secara kredit dari pihak perusahaan kepada pelanggan. Umumnya diharapkan dapat tertagih dalam 30-60 hari. Yang kedua, ada notes receivable, tagihan atas instrumen kredit formal yang diterbitkan sebagai bukti hutang. Instrumen kredit formalnya mensyaratkan debitur untuk membayar bunga dan memperluas periode waktu 60-90 hari atau lebih. Nah, tadi kan account receivable itu 30-60 hari. Kalau misalnya note receivable itu 60-90 hari. Yang ketiga, ada other receivable, tagihan-tagihan lain yang tidak berhubungan dengan penjualan barang atau jasa. Contohnya apa? Contohnya employer receivable atau piutang karyawan. Kemudian ada lagi interest receivable, piutang bunga, dan lain sebagainya. Yang ketiga ini ada accounting for account receivable. Nah, kita masuk nih ke bagian inti dari pembahasan kali ini. Nah, ada dua metode untuk menjurnal account receivable, yaitu direct write-off method dan allowance method. Yang pertama itu direct write-off method kan ya tadi ya. Nah, direct write-off method itu apa? Direct write-off method merupakan metode pencatatan piutang dagang yang langsung mengurangkan piutang yang sudah tidak dapat tertagih, sehingga perusahaan tidak membuat cadangan. Selain itu, akun bad debt expense atau beban kerugian piutang akan menunjukkan jumlah piutang yang sebenarnya tidak tertagih. Jadi kalau misalnya direct write-off method itu langsung teman-teman, direct, berarti dia nggak buat cadangan, tidak membuat cadangan dulu, tapi dia langsung mengurangkan piutang yang sudah tidak dapat tertagih. Makanya bad debt expense nih, akun bad debt expense-nya itu dia langsung menunjukkan jumlah piutang yang sebenarnya tidak dapat tertagih itu berapa gitu. Nah, kemudian jurnalnya seperti apa? Jadi nih, sama kayak sebelumnya nih ya teman-teman. Misalnya ada penjualan secara kredit kepada pelanggan. Itu kan jurnalnya masih jurnal umum ya, yaitu accounts receivable pada sales. Seperti yang sudah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya nih teman-teman. Misalnya, contoh transaksinya, PT Alia menjual barang dagangan berupa lemari besi 10 unit dengan harga per unitnya itu 250.000 secara kredit kepada PT Indah dengan termin 2/10 N/30. Nah, berarti 10 dikali dengan 250.000 totalnya 2.500.000. Jurnalnya account receivable pada sales sebesar 2.500.000. Kemudian, jurnal pada saat retur penjualan. Nah, yang udah aku jelasin nih, kalau misalnya ada retur, berarti kita balik aja jurnal pada saat jurnal awal tadi nih. Kan karena ini retur penjualan, berarti kita balik jurnal pada saat penjualannya kan. Nah, kalau pas penjualannya itu account receivable pada sales, berarti dibalik gimana? Karena kebetulan sales return itu ada akunnya sendiri, retur penjualan itu ada akunnya sendiri, maka sales return and allowance pada akun receivable. Nah, contoh soalnya, PT Indah mengembalikan 2 lemari besi yang rusak sebanyak 2 unit kepada PT Alia. Nah, berarti 2 dikali dengan 250.000 karena per unitnya itu adalah 250.000. Totalnya 500.000 rupiah. Kemudian, jurnal pada saat pelunasan piutang yang ditagih dalam periode diskon. Nah, kalau misalnya dia dalam periode diskon, berarti dia dapat diskon kan ya.
karena dia jurnal penjualan, ada transaksi penjualan, maka sales discount. Nah, karena dia adanya pelunasan piutang, maka account receivable yang tadinya di debit itu berubah jadi di kredit, teman-teman. Karena adanya pelunasan, jadi berkurang kan ya. Yang tadinya di debit jadi di kredit. Nah, terus kita dapat cash nih karena adanya pelunasan piutang dari orang lain, dapat cash. Kemudian orang lainnya itu dapat sales discount, teman-teman. Maka sales discount-nya itu mengurangi si pembayaran yang dilakukan oleh orang lain itu. Jadi contohnya nih, PT Indah mampu melunasi piutangnya dalam periode diskon kepada PT Alia. Berarti kan tadi kan kita langsung kita awalnya itu lihat account receivable-nya dulu, teman-teman. Account receivable-nya berapa? Nah, karena dia ada sales discount, maka account receivable-nya maaf ini kebalik nih, teman-teman. Nih, ini harusnya 2 juta nih ya. Jadi awalnya nih kalau misalnya ada pelunasan piutang, berarti yang harus dilihat dulu ini adalah account receivable-nya dulu nih, teman-teman. Account receivable-nya berapa yang tadi? Awalnya dia kan ada 2 juta ya, karena adanya return. Nah, kalian juga jangan sampai terkecoh nih. Ada return berarti harus dikurangin dulu. Yang tadinya 2.500.000 dikurang dengan returnnya 500.000, berarti 2 juta rupiah. Nah, yang tadi aku udah jelasin kalau cash itu mengurangi sales discount mengurangi cash. Maksudnya sales discount ini mengurangi cash. Jadi karena dia ada pelunasan piutang, berarti sales discount ini mengurangi pembayaran dari orang lain tersebut. Berarti yang tadinya 2 juta nih, karena dia dapat diskon penjualan, maka 2 juta dikurang 40.000, teman-teman. Berapa? 1.960.000. Nah, gini ya. Nah, kalau misalnya pelunasan piutangnya di luar periode diskon gimana? Berarti kalau di luar periode diskon, nggak ada sales diskon nih, teman-teman. Langsung aja cash pada account receivable. Senilai berapa? Ya langsung aja senilai 2 juta rupiah sebesar piutang tersebut, piutang orang lain tersebut, teman-teman. Kemudian selanjutnya, nah nih yang kita bahas itu kan tadi yang direct rate of method ya, teman-teman. Dia langsung. Berarti ketika ada jurnal pada saat penghapusan piutang, berarti jurnalnya bad debt expense pada account receivable. Dia nggak buat nih, teman-teman, cadangan dulu, dia nggak buat. Berarti dia langsung mengurangkan si piutangnya. Berarti bad debt expense pada account receivable. Nah, misalnya contohnya gimana? Misalnya gini, jika diasumsikan piutang dagang PT Indah tidak dapat tertagih sebesar Rp500.000, berarti bad debt expense pada account receivable sebesar Rp500.000. Nah, nanti ketika si pelanggannya tersebut mampu membayar piutang yang tidak dapat tertagih tersebut, berarti kalian balik, teman-teman, jurnal yang awal tadi. Yang tadinya bad debt expense pada account receivable, kalian balik jadi account receivable pada bad debt expense. Nah, contoh transaksinya seperti apa? Misalnya, jika diasumsikan PT Indah mengirimkan surat yang menyatakan bahwa PT Indah mampu melunasi piutang yang tidak dapat tertagih tersebut, maka jurnalnya dibalik yang tadi account receivable pada bad debt expense sebesar Rp500.000. Nah, selanjutnya pada saat pelunasan piutang yang tidak dapat tertagih tersebut, berarti pelunasan nih, berarti kita dapat cash ya. Pelunasan piutang berarti cash pada account receivable sebesar Rp500.000. Nah, teman-teman, tadi kan ada 2 metode ya. Ada direct rate of method yang pertama, dan yang kedua apa? Yang kedua itu allowance method. Nah, maksudnya dari allowance method tuh kayak gimana? Nah, kalau allowance method adalah metode pencatatan perhitungan piutang yang tidak dapat tertagih yang dilakukan di setiap akhir periode dengan tidak langsung mengurangi saldo piutang, tetapi dibuatkan sebuah cadangan atau allowance dengan menggunakan akun
allowance for doubtful account atau cadangan kerugian piutang teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya yang tadi nih, direct rate of method, itu dia langsung mengurangkan si saldo piutangnya kan ya, nggak buat cadangan dulu. Tapi beda halnya dengan allowance. Kalau allowance method, dia harus buat cadangannya dulu teman-teman. Dari namanya udah kelihatan ya, allowance, cadangan. Berarti dibuat cadangan dulu. Nah, untuk jurnal yang seperti ini nih, sama nih teman-teman. Kayak yang tadi sebelumnya. Yang membedakan apa, Kak? Yang membedakan yang si pokok pembahasan kita nih teman-teman. Berarti pada saat penyisian piutang, berarti kalau misalnya pakai metode allowance method itu harus disisihin dulu, harus dicadangin dulu piutangnya yang tidak dapat tertagih tersebut. Berarti jurnalnya bad debt expense pada allowance for doubtful debt account. Contohnya gimana, Kak? Misalnya, jika diasumsikan pada akhir tahun saldo piutang PT Indah sebesar Rp100.000, berarti bad debt expense pada allowance for doubtful debt account sebesar Rp100.000. Nah, kalau misalnya tadi direct rate of method itu kan dia langsung ya teman-teman. Berarti nggak ada lagi nih metode-metodenya. Nah, tapi beda halnya dengan allowance nih teman-teman. Kalau allowance itu ada lagi catatannya nih, untuk penyisian piutang, jumlah piutang yang dapat dihitung dengan menggunakan dua metode. Yang pertama, percentage of sales, dan yang kedua, percentage of receivable. Nah, sesuai dengan namanya nih ya teman-teman, percentage of sales, berarti persentase dari penjualan. Misalnya gimana nih? Berdasarkan metode ini, jumlah penyisian piutang dihitung dengan menggunakan persentase dikalikan dengan jumlah saldo sales perusahaan. Contoh transaksinya, jika saldo kredit sales sebesar 2 juta dan tingkat presentasi penyisian piutang 1%, maka berapa jumlah penyisian piutang yang tidak dapat tertagih? Berarti yang tadi nih, persentase dikali dengan salesnya dia. Berarti 1% dikali dengan 2 juta. Totalnya Rp20.000. Jurnalnya bad debt expense pada allowance for doubtful debt account. Atau sama nih teman-teman, jadi allowance for doubtful debt sama allowance for doubtful account itu sama. Sebesar Rp20.000. Nah, yang kedua, percentage of receivable. Berdasarkan metode ini, jumlah penyisian piutang dihitung dengan menggunakan persentase dikalikan dengan jumlah saldo account receivable. Kemudian dikurangkan dengan saldo allowance for doubtful debt account. Nah, contoh transaksinya, jika saldo account receivable itu 3 juta dan saldo allowance for doubtful debt itu 50.000, serta tingkat presentasi penyisian piutang tak tertagih adalah 8%, maka jumlah penyisian piutang yang tidak dapat tertagih berapa? Berarti kita kaliin dulu persentase dengan si piutangnya. Karena dia namanya percentage of receivable, berarti persentase dikali dengan piutang. Berarti 8% dikali dengan 3 juta dikurang dengan si saldo allowance for doubtful debt itu, 50.000. Nah, misalnya nih teman-teman, dia nggak dikasih keterangan kalau dia si allowance for doubtful debt account-nya ini berada di sisi kredit atau di debit. Berarti kalian langsung asumsiin kalau dia ada di kredit ya teman-teman. Nah, kalau misalnya di kredit itu dikurang, kalau misalnya ke debit itu ditambah. Jadi misalnya nih, dia ngasih tahu allowance for doubtful debt account di sisi debit sebesar 50.000. Berarti di sini ditambah nih teman-teman. Tapi karena ini di kredit, maka dikurang. Oke, nah jurnal pada saat pelanggan tidak dapat membayar piutang sehingga perusahaan melakukan penghapusan piutang, berarti penghapusannya itu adalah allowance for doubtful debt account pada account receivable. Nah, misalnya nih diasumsikan piutang dagang PT Indah tidak dapat membayar piutang sebesar Rp100.000. Berarti allowance for doubtful debt account pada account receivable sebesar Rp100.000. Nah, nanti ketika pelanggan mampu membayar piutang yang tidak dapat tertagihnya tersebut, gimana nih jurnalnya? Sama, berarti tinggal dibalik aja teman-teman. Tinggal dibalik berarti account receivable pada allowance for doubtful debt account. Nah, gini nih.
Misalnya diasumsikan PT Indah mengirimkan surat yang menyatakan bahwa PT Indah mampu melunasi piutang yang tidak dapat tertagih tersebut. Berarti account receivable pada allowance for doubtful debt account sebesar 100.000. Nah, tadinya kan allowance-nya di debit. Nih, dijadiin ke kredit. Account receivable-nya di kredit dijadiin ke debit. Gitu ya, teman-teman. Nah, ketika saat pelunasan piutang yang tidak dapat tertagih tersebut, jurnalnya sama dengan metode yang langsung tadi, yang direct write off method. Jurnalnya cash pada account receivable. Nah, selanjutnya disposing of account receivable. Dalam keadaan normal perusahaan mengumpulkan piutang dalam cash dan menghapus piutang dalam buku. Namun terkadang penjualan kredit tumbuh meningkat, sehingga sekarang perusahaan sering menjual piutang mereka kepada perusahaan lain, sehingga dapat mempercepat perusahaan memperoleh cash untuk siklus operasinya. Yang tadi udah dibilang, account receivable itu kan dia masuknya current asset ya, karena dia mudah liquid dalam bentuk tunai, dalam bentuk cash. Maka seringkali perusahaan menjual piutang kepada perusahaan lain. Alasannya apa? Ada dua alasan perusahaan menjual piutang. Yang pertama, untuk sumber kas, dan yang kedua, penagihan dan pengumpulan piutang membutuhkan waktu dan memakan biaya. Nah, contohnya gimana nih? Contohnya, PT Alia menjual saldo piutang sebesar 12 juta kepada lembaga keuangan dengan biaya administrasi 2%. Nah, berarti yang tadi aku bilang, kita langsung fokus nih teman-teman ke account receivable-nya. Account receivable-nya berapa? 12 juta. Berarti account receivable di kredit 12 juta. Nah, cash-nya berapa? Karena dia ada biaya administrasi sebesar 2%, maka 2% dikali dengan 12 juta. Sebesar Rp240.000. Nah, si biaya administrasi ini mengurangi cash, teman-teman, cash yang kita terima. Karena ada biaya administrasi, kan kita ngejualnya ke lembaga keuangan kan ya. Nah, lembaga keuangan ini nerapin biaya administrasi, berarti cash yang kita terima ini berkurang. Yang seharusnya 12 juta dikurang dengan biaya administrasi sebesar 240.000, berarti cash yang kita terima adalah 11.760.000 rupiah. Gitu teman-teman, jurnalnya debit cash sebesar 11.760.000, debit service charge expense sebesar 240.000, kredit account receivable sebesar 12 juta. Cashnya 11.760.000. Nah, misalnya jurnal pada saat pengakuan notes receivable, berarti jurnalnya note receivable pada account receivable. Contohnya, 1 April 2011 piutang PT Indah sebesar 5 juta di PT Alia. PT Indah menerbitkan surat wesel atau notes receivable dengan jangka waktu 6 bulan dengan bunga 5%. Berarti note receivable pada account receivable. Untuk pengakuan note receivable nih teman-teman sebesar 5 juta rupiah. Nah, nih, yang pertama honor of notes receivable. Pelunasan note receivable sesuai dengan jatuh temponya. Misalnya, tanggal 1 Oktober PT Indah mampu membayar note receivable tepat waktu atau sesuai dengan jatuh tempo. Berarti karena tadi nih note receivable-nya 5 juta, bunganya itu 5%, maka dan jangka waktunya 6 bulan. Nah, karena dia bayar nih pas di 1 Oktober, 1 April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. Nah, berarti 6 bulan kan ya. Oktobernya kan tanggal 1, berarti sampai dengan September. Berarti April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Nah, berarti note receivable itu 5 juta. Kemudian interest revenue-nya nih, pendapatan bunganya 5% dikali 6 per 12 dikali 5 juta adalah 125.000. Nah, cash yang kita terima berapa? Berarti kalau cash yang kita terima atas pelunasan dari si PT Indahnya berarti ditambah dengan pendapatan bunganya. Jadi, kalau misalnya note receivable itu ada bunganya gitu, teman-teman. Berarti karena ada bunganya 5 juta ditambah 125.000. 5.125.000 rupiah. Nah,
Kalau misalnya jika cut off time-nya perusahaan tanggal 31 Juni gimana nih? Berarti pada saat 31 Juni kita hitung dulu nih teman-teman. Kan tadi dari April ya. April, Mei, Juni. April, Mei, Juni. Berarti 3 bulan. Berarti yang tadi bunganya 5% dikali 3 per 12 dikali 5 juta. Nah, berarti bunganya itu adalah Rp62.500. Jurnalnya interest receivable pada interest revenue. Nah, ketika pelunasan pada saat jatuh tempohnya, pas di 1 Oktober, misalnya nih, dia cut off time ya teman-teman, dia cut off time-nya di tanggal 31 Juni. Berarti, note receivable, kita ke note receivable dulu teman-teman, biar nggak bingung. Note receivable-nya 5 juta, kemudian interest receivable 62.500, interest revenue 62.500, cash yang kita terima 5.125.000 rupiah. Sama teman-teman, yang ini sama yang ini. Cuma kalau yang bawah ini, dia pembedanya adalah ketika nih, misalnya apabila cut off time perusahaannya itu tanggal 31 Juni. Berarti kita hitung dulu nih ketika pas lagi cut off time-nya pada saat 31 Juni, bunganya berapa sih? Gitu. Ternyata 3 bulan nih. Berarti 3 bulannya lagi baru nih kita hitung lagi gitu teman-teman. Kemudian, dishonor of not receivable. Pelanggan tidak mampu membayar piutangnya. Contoh, PT Indah memberitahukan bahwa tidak mampu membayar not receivable. Berarti not receivable-nya dulu nih 5 juta, kemudian interest revenue-nya itu adalah 125.000. Nah, karena dia tidak mampu membayar piutangnya, maka account receivable-nya tetap di debit teman-teman. Kan nggak mampu dia ya, berarti nggak ada pengurangan nih. Maka account receivable-nya di debit sebesar Rp5.125.000. Hasil dari not receivable ditambah dengan bunganya, interest revenue. Kemudian ada catatan, jika pada saat jatuh tempo pelanggan tetap tidak bisa melunasi piutangnya, maka akun receivable tersebut langsung dikreditkan. Dan muncul akun allowance for doubtful debt account di debit. Nah, misalnya nih, ketika PT Indah nih, pas lagi setelah ini dia nggak mampu juga ternyata untuk bayar piutangnya, baru perusahaan kita langsung mengkreditkan si akun receivable, kemudian muncul akun allowance for doubtful debt account atas pencadangan tersebut teman-teman. Nah, ini untuk soal latihannya ya. Sekian penjelasan mengenai akun receivable, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.